Al-Quran sumber hukum ketertarikan. Mungkin Anda tercengang ketika membaca judul ini, Quranic Law of Attraction. Mungkin juga berbagai pertanyaan menari-nari di kepala Anda. Benarkah Al-Quran telah menggali seluk-beluk Law of Attraction? Kalau memang benar, ayat-ayat apakah yang menguatkannya? Lalu, bagaimana mendayagunakan Al-Quran untuk menemukan kebahagiaan dan kesuksesan? Apa sih yang Anda pikirkan juga terpikirkan dalam benak saya? Pada awalnya saya menduga Al-Quran hanya berbicara mengenai surga dan neraka, landasan hukum fikih, kisah para nabi dan rasul beserta kaumnya dan sebagainya. Saya tak henti-hentinya menduga bahwa Al-Quran tidak mempunyai dampak yang luar biasa pada kehidupan seseorang. Buktinya, betapa banyak kita membaca Al-Quran tapi kita tak kunjung mengalami perubahan. Kalaupun ada, hanya segelintir orang. Jarang sekali yang mengalami perubahan dengan hanya membaca Al-Quran. Diam-diam, tanpa berpikir macam-macam, saya tersadar. Saya mulai penasaran mencari jawaban atas semua pertanyaan itu. Tanpa pikir panjang, saya berinisiatif mencari seluk-beluk Law of Attraction dalam Al-Quran. Di tengah malam saat ketentraman hadir, saya membuka kembali file-file catatan harian saya, lalu saya ingat-ingat ajaran-ajaran Al-Quran yang terkait dengan jalan hidup saya. Saya sambungkan simpul-simpul catatan saya dengan mushaf Qurani. Ternyata dugaan saya tepat. Hal-hal yang saya alami dalam kehidupan ini ternyata sesuai dengan hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Saya merasakan apa yang saya jalani selama ini ternyata sudah tertulis dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika saya menjelek-jelekan orang lain, malah saya mendapatkan balasan dari Allah. Saya pun dijelek-jelekan oleh orang lain. Ketika saya memberikan sedekah pada peminta-minta, beberapa hari kemudian saya justru mendapatkan rezeki 10 kali lipatnya. Allah telah melipat gandakan rezeki yang kita syukuri. Mungkin inilah sinyalemen Allah, bahwa perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitupun, kebaikan akan berbalas kebaikan sesuai dengan prinsip hukum ketertarikan. Bahkan Allah akan melipat gandakan ganjarannya dan meninggikan martabatnya. Mengenai hukum ketertarikan, Al-Quran telah memaparkannya dengan gamblang. Coba kita perhatikan salah satu ayat berikut ini. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ayat di atas semakin memperkuat bahwa hukum ketertarikan telah ada sejak Al-Quran diwahyukan kepada baginda Muhammad SAW. Coba kita renungkan, selami, dan hayati maksud ayat di atas. Kebaikan akan berbalas kebaikan. Keburukan akan berbalas keburukan. Bersambung,